Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan akhwat, para jamaah Majelis Samara Ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas poin yang sangat penting, perkara yang sangat penting terutama bagi para suami ya. Dan ini sebenarnya nasihat buat saya pribadi dan juga buat para suami sekalian, karena kita akan melihat bagaimana adab yang diajarkan Rasulullah SAW berkaitan dengan bermuamalah dengan istri ya. Dan ini perkara yang sangat penting karena waktu kita paling banyak habis dengan istri ya. Kita pulang ke rumah ketemu istri, nanti keluar safar bersama istri, nanti keluar pulang lagi ketemu istri lagi ya. Tidur juga bersama istri, hingga waktu kita paling banyak habis bersama istri secara umum tentunya ya. Itu ada orang yang juga sering bersafar dan yang lainnya, tapi secara umum waktu kita paling banyak habis adalah di rumah. Oleh karenanya kita berusaha memanage diri kita untuk bisa bermuamalah dengan istri dengan muamalah yang terbaik sehingga argo pahala kita terus berjalan. Argo pahala kita terus berjalan. Karenanya akhlak kita terhadap istri ini merupakan, saya katakan, ladang pahala yang sepertinya tidak kita pedulikan, tapi ternyata dia berulang-ulang tiap hari ya. Berapa jam kita bersama istri tiap hari. Kalau di total sama seumur hidup kita bersama istri, mungkin kita nikah sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka waktu kita bersama istri sangat banyak. Kalau kita habiskan waktu itu semuanya dengan sesuai sunnah Nabi SAW, dengan akhlak yang mulia, maka itu merupakan kumpulan ladang pahala yang mungkin sangat banyak sekali ya. Maka wasiat saya untuk saya pribadi dan juga kepada para ikhwan, para suami untuk benar-benar memperhatikan hal ini agar kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Adapun sebelum kita menyebutkan tentang bagaimana muamalah Nabi SAW terhadap istrinya, maka ada beberapa kaidah atau perkara penting yang diingatkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara menjadi lelaki terbaik di sisi Allah adalah dengan menjadi suami yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan al-khairiyah, keterbaikan. Anda ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara jalannya adalah dengan menjadi terbaik bagi istri. Dalam hadis juga kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum linisaihim. Kata Nabi SAW, orang yang paling sempurna imannya, akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan contoh akhlak tersebut, wa khairukum linisaihim, dan sebaik-baiknya adalah yang terbaik akhlaknya bagi istrinya ya. Ini salah satu barometer yang dijadikan barometer oleh Nabi SAW untuk melihat keterbaikan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dia terhadap istrinya? Karena sebagaimana dikatakan, akhlak seorang sungguhnya adalah dalam rumahnya. Kalau di luar dia mungkin bisa berbasa-basi, dia mungkin bisa bersandiwara seakan-akan dia seorang yang mulia, seorang yang lembut, seorang yang pemaaf dan yang lainnya, suka bercanda, menghargai. Tapi ketika di rumah tidak mungkin dia bisa bersandiwara terus di hadapan istrinya. Akhlaknya sesungguhnya adalah di rumahnya. Seorang di rumahnya ketahuan akhlaknya ya. Ketahuan luar dalamnya di rumahnya. Nah, kalau dia di rumahnya ternyata berakhlak mulia, berarti memang orang ini akhlaknya mulia, maka pantas untuk dijadikan barometer keterbaikan di sisi Allah dengan melihat bagaimana akhlaknya di rumahnya ya. Karenanya Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata, yajibu 'alal insan an yatahabbaba ila ahli darihi hatta yakuna ahabban nasi ilaihim. Kata Imam Malik rahimahullah taala, wajib bagi seorang
untuk menjadi dicintai ya, di anggota rumah tangganya sampai dia menjadi orang yang paling mereka cintai dalam rumah. Jadi jangan dia malah mencari keriduan orang di luar sementara orang di rumah dia lupakan. Dan ini ada penyakit seperti ini, mencari keriduan orang di luar sementara keriduan orang di rumah diabaikan. Maka di antara hal yang penting adalah bagaimana kita bisa menyenangkan istri kita, menyenangkan anak-anak kita ya. Karenanya jika seorang laki sudah menjadi lelaki terbaik bagi istrinya, maka niscaya ini adalah ciri-ciri penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga. Kalau seorang sampai istrinya bangga dengan dia, mengatakan suamiku Masya Allah ya. Suamiku sampai kasih jempol 2, suamiku Masya Allah. Masya Allah apanya? Masya Allah akhlaknya, bukan Masya Allah amit-amit, enggak ya, tapi Masya Allah akhlaknya luar biasa, dipuji. Maka ini berarti kabar gembira, kabar baik. Berarti Anda telah meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena istri Anda merasa Anda adalah suami yang terbaik. Lihatlah bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah yang menikah dengan Abu Salamah ya, kemudian memiliki beberapa anak ya. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala atas musibah yang aku alami dan gantilah yang lebih baik daripada musibahku. Ketika dia mau mengucapkan gantikan aku dengan yang lebih baik, dia sampai ragu-ragu sehingga dia berhenti. Dia tidak ucapkan. Dia berkata bergumam dalam dirinya, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Ya, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah? Artinya Ummu Salamah merasa suaminya laki yang terbaik. Sehingga untuk berdoa saja, gantikan lebih baik daripada suamiku, dia hampir tidak mau mengucapkannya. Kalau bukan karena itu sunnah Nabi SAW, akhirnya dia pun mengucapkannya. Dan akhirnya Allah ganti Abu Salamah dengan Nabi SAW yang menjadi suaminya. Tapi yang jadi perhatian kita di sini, bagaimana Ummu Salamah mengatakan man khairun min Abi Salamah ya. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Saya ingin kita juga demikian ya. Kalau istri kita bilang siapa yang lebih baik daripada istrinya Bang Oji mengatakan siapa yang lebih baik daripada Bang Oji misalnya. Siapa yang lebih baik daripada suamiku ya. Artinya dia merasa tenang dengan suami yang terbaik ya. Maka itu insyaallah ciri-ciri surga. Tentu kita bicara jika kita memiliki istri yang wajar, yang normal. Lalu istri yang tidak normal, istri suami sudah sebaik apapun dia masih anggap kurang, itu namanya istri enggak normal. Kita bicara tentang wanita yang normal yang tahu menghargai suami sehingga dia pun merasa suami yang terbaik, maka itu adalah keberhasilan suami memiliki barometer meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diterapkan oleh Nabi SAW. Beliau menjadi suami yang terbaik, contoh suami terbaik ya. Bagi kita pengikutnya berusaha mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca hadis-hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengalah kepada istrinya ya. Itu wasiat Nabi dan juga praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana Nabi berusaha mencari keridhaan istrinya. Sampai Nabi pernah mengharamkan sesuatu gara-gara untuk menyenangkan istrinya. Yang Allah turunkan dalam surat At-Tahrim, kata Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan madu yang Allah halalkan kepadamu dalam rangka mencari keridhaan istrimu, dalam rangka menyenangkan istrimu. Perhatikan di sini yang disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan masalah menyenangkan istri, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyenangkan hati istrinya dengan menghalalkan madu untuknya. Itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengambil dari ayat ini bahwasanya menyenangkan istri adalah ibadah. Karena itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga disebutkan ya taraddaha, Rasulullah SAW ingin menyenangkan Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Menyenangkan istri adalah hal yang dianjurkan, tentu kembali kepada kemampuan suami. Oleh karena Rasulullah SAW mengalah dan beliau mengikuti jalannya kaum Ansar. Para sahabat ada kaum Muhajirin, kaum Ansar. Dalam hadis disebutkan bagaimana Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kunna ma'syara Quraisyin qauman naglibu nisa'ana." Umar bercerita, kami kaum Quraisy dan Rasulullah adalah Quraisy. Rasulullah SAW adalah Quraisy. Kami kaum Quraisy adalah suatu kaum yang kami mendominasi istri-istri kami. Falamma qadimna ilal Madinah, tatkala kami datang ke kota Madinah, wajadna qauman
yaglibuhum nisa'uhum. Kami dapati kaum yang kebalikan, justru wanita-wanita mereka, istri-istri mereka yang mendominasi suami-suaminya, itu kaum Ansar. Jadi kaum Ansar. Jadi kaum Muhajirin, laki-laki, para laki yang mendominasi para wanita. Sebaliknya kaum Ansar, sebaliknya para wanita, para istri yang mendominasi para lelaki. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il ansar. Atau dalam riwayat yata'allamna min nisa'il ansar. Mulailah istri-istri kami belajar dari kaum wanita kaum Ansar untuk menguasai suami. Ya, mulailah istri-istri kami belajar. Sampai suatu hari, kata Umar bin Khattab, suatu hari, ya, aku pun berbicara dengan istriku dan aku menegur istriku. Tiba-tiba istriku membantahku. Maka aku kaget. Bagaimana istriku bisa membantahku? Ini hal yang tidak pernah terjadi bagi kaum Quraisy. Ya. Makanya kata Umar bin Khattab, fataqaddabtu yawman ala imraati fa idza hiya turaji'uni. Satu hari aku marah kepada istriku, ternyata istriku membantahku. Fa ankartu an turaji'ani. Maka aku mengingkarinya, kenapa engkau motong perkataanku, ya? Faqalat ma tunkiru an uraja'aka. Kenapa kau, kata istrinya membantah lagi, kenapa engkau melarangku untuk memotong perkataanmu? Fawallahi inna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu. Sungguhnya istri-istri Nabi juga melakukan demikian. Istri-istri Nabi juga melakukan demikian. Maka Umar pun kaget. Ya, di sini disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya meskipun Rasulullah SAW seorang Quraisy yang seharusnya dia mendominasi istri-istri beliau, tetapi ternyata Nabi memilih bagaimana metode kaum Ansar yang banyak mengalah kepada istri-istri karena banyak pahala di balik itu semua. Karena banyak pahala di balik itu semua. Dan Nabi SAW yang pernah berkata, istausu bin nisa'i khairan, hendaknya kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian, fa innahunna khuliqna min dhila, karena wanita-wanita itu, istri-istri kalian itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk pasti bengkok, ya. Maka berilah uzur kepada mereka, mereka sering salah, mereka sering melakukan ketimpangan karena mereka terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nabi mengajari kita untuk memberi uzur kepada istri-istri. Dan diriwayatkan Muawiyah pernah berkata tentang para wanita, yaglibnal kiram wa yaglibuhunna li'am. Para wanita itu mendominasi suami-suami yang baik dan mereka didominasi oleh laki-laki yang buruk. Ya, ini perkataan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini sampaikan di sini bahwasanya ketika kita lihat bagaimana kegiatan Nabi bersama istrinya, Nabi SAW tidak sedang memposisikan diri sebagai seorang guru terhadap murid yang harus taat, tidak. Padahal dia seorang Nabi SAW. Ya. Dia kalau membentak itu hak dia. Dia kalau mau menceraikan itu hak dia. Dialah Rasulullah SAW, harus ditaati, harus dipatuhi. Tetapi ketika dalam rumah, dia tidak memposisikan dirinya sebagai guru terhadap murid, tapi dia memposisikan dirinya sebagai suami terhadap istri. Itu saya melihat dari hadis-hadis Nabi. Rasulullah SAW memposisikan dirinya sebagai seorang suami terhadap istrinya, yang suami seperti itu, ya, mengalah sama istri. Terkadang istrinya marah, terkadang istrinya mengangkat suaranya, tapi Rasulullah SAW banyak mengalah, ya. Kecuali dalam kondisi tertentu Rasulullah SAW kemudian marah, kemudian memboikot, mendiamkan mereka selama sebulan, akan ada mungkin kisahnya suatu saat. Tapi ini sebagai mukaddimah, bahwasanya seorang berusaha berakhlak mulia kepada istri sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran, ya. Kita ingat istri kita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, ya. Kalau dia bengkok-bengkok, ya wajar, ya. Mau istri yang lurus ya sulit, ya. Namanya wanita, kata Nabi SAW, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, maka kita harus beri uzur, harus banyak-banyak mengalah demi mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau menjadi lelaki terbaik, maka jadilah suami yang terbaik. Ingin jadi lelaki terbaik di sisi Allah, jadilah suami yang terbaik di rumah. Tapi berikut ini beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin bisa disampaikan bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau. Di antaranya bagaimana akhlak Nabi ketika di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak, yaitu membersihkan mulut beliau. Dan ini tidak lain dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali agar menyenangkan istrinya. Kalau berbicara dengan istrinya, mulutnya segar, tidak mengeluarkan bau yang tidak enak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka kalau ada bau yang tidak enak dari tubuhnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi an yujada minhu rih.
adalah Nabi SAW tidak suka kalau tercium bau yang tidak enak dari tubuhnya. Makanya Rasulullah SAW fokus pada mulut. Kalau beliau pertama kali masuk rumah, yang beliau lakukan adalah bersiwak. Beliau juga kalau mau sholat bersiwak. Kalau mau bermunajat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bersiwak. Demikian juga kalau ingin ngobrol sama istrinya, Rasulullah SAW bersiwak. Rasulullah SAW perhatian masalah ini. Ya, makanya ketika dalam satu hadis Rasulullah SAW ingin ditawarin seorang wanita, maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada salah seorang wanita, kalau tidak salah Ummu Sulaim atau Ummu Salamah. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW tidak bisa lihat langsung, tapi Rasulullah SAW sampaikan, unzuri ila urkubaiha wa syummi awaridhaha. Kata Nabi SAW, tolong cek perempuan tersebut yang ditawarkan untuk menikah dengan Nabi SAW, lihat bagian tumitnya dan syummi awaridhaha, dan cium bagian mulutnya. Apakah ini Nabi mengecek tentang perhatian wanita tersebut terhadap kebersihan. Syummi awaridhaha, disuruh cium bagian mulut. Sebagaimana Nabi SAW ingin memiliki istri yang bersih, Nabi SAW juga perhatian. Beliau begitu masuk rumah, yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Tidak lain agar bisa bertemu dengan istrinya dengan ngobrol yang enak ketika mulut tidak mengeluarkan bau yang tidak enak ya, tapi mengeluarkan bau yang segar. Kemudian ketika di rumah ya, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana basyaran minal basyari yafli thawbahu. Rasulullah SAW adalah seorang manusia seperti manusia-manusia yang lain, sebagaimana laki yang lain. Yafli thawbahu, bahkan beliau yafli thawbahu itu beliau menghilangkan kotoran yang ada di bajunya. Terkadang beliau ngurus baju beliau sendiri. Apakah ada kutunya atau apa, beliau bersihkan ya. Wa yahlubu syatahu, dan beliau memeras susu kambing sendiri. Wa yakhdumu nafsahu, dan beliau melayani diri beliau sendiri. Kemudian juga dalam hadis Aisyah pernah ditanya, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi, apa yang Rasulullah SAW kerjakan di rumah? Kana fi mihnati ahli. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis salat qama ila salat. Kalau tegak salat, Rasulullah SAW pergi meninggalkan pekerjaan kemudian menuju salat. Demikian juga Rasulullah SAW, Aisyah pernah ditanya, maka Rasulullah SAW ya'malu fi baiti, apa yang dikerjakan oleh Nabi ketika di rumahnya? Qalat kana yakhitu thawbahu. Rasulullah SAW dengan tawadhu dia menjahit bajunya sendiri, ya. Wa yakhsifu na'lahu, dia memperbaiki sendalnya, kalau rusak dia perbaiki talinya. Wa ya'malu ma ya'malu rijal, dan dia melakukan apa yang dilakukan oleh para laki fi buyutihim, di rumah-rumah mereka. Ini di antara akhlak Nabi SAW ketika di rumah, juga sempat membantu istri dan juga melayani dirinya sendiri. Ya, terkadang bajunya dijahit sendiri, terkadang dia perbaiki sendalnya sendiri. Padahal kalau Rasulullah SAW ingin perintah sangat mudah. Tapi demikianlah Rasulullah SAW akhlaknya luar biasa di rumah. Tidak senantiasa memerintah istrinya untuk melakukan segala perkara. Terkadang beliau melakukan sendiri, terkadang beliau membantu istrinya. Ingat, kita sedang berbicara nasihat buat para lelaki ya. Jangan sampai para wanita jadikan dalil untuk merongrong suami mereka ya. Saya tidak bermaksud demikian ya. Ada saatnya kita membahas bagaimana adab wanita terhadap suami, tapi sekarang saya sedang bahas bagaimana adab suami kepada istri yang seharusnya, yang semakin menuju ke arah situ, itu yang terbaik sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh juga di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam masalah ibadah, Rasulullah SAW meskipun beribadah dia tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada istrinya. Contoh dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW baca Al-Quran di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, sementara Aisyah dalam kondisi haid. Rasulullah SAW menyandarkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha sambil baca Quran meskipun Aisyah dalam kondisi haid. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW perhatian sama istrinya, bahkan ketika sedang beribadah pun dia sempat tetap bisa menjaga kemesraan, tetap kasih sayang nampak. Dia tidak baca Quran mojok di sana atau mojok di sini ya, tapi tetap berdampingan dengan istrinya dan dia baca Al-Quran. Ya, maka sungguh indah kalau bisa demikian ya. Bukan sebaliknya, duduk berdampingan dengan istri, yang satu main HP, yang satu main HP, sehingga tidak nyambung ya, tidak nyambung. Ini lihat bagaimana kemesraan Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya sambil baca Quran. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah SAW misalnya meskipun dia berpuasa, dia tetap mencium istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im, fa kana amlakakum li irbih.
Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku padahal dia sedang berpuasa. Namun dia adalah orang yang paling bisa menahan hasratnya, ya, yang paling bisa menahan hasratnya. Tapi bagaimana Rasulullah SAW meskipun puasa, dia tetap berusaha mencumbui Aisyah, artinya tetap menunjukkan kasih sayang. Sampai Aisyah mengatakan yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa shaim. Rasulullah SAW menciumku dan mencumbuiku. Mubasyarah itu lebih tinggi daripada sekedar mencium. Artinya ada rayuan-rayuan, tapi tidak lain untuk menunjukkan kasih sayang Nabi kepada istrinya. Meskipun dia berpuasa, dia tetap bisa bagaimana ingin menjaga hati istrinya. Istrinya tahu bahwasanya dia sangat sayang kepada istrinya, sehingga meskipun sedang berpuasa, tetap dia mencium Aisyah dan tetap dia menciumui Aisyah sekedar untuk menyenangkan hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara dalam Sunan Abi Daud disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pergi ke masjid, beliau mencium istrinya. Ini sunnah yang mungkin hampir-hampir tidak kita kerjakan, atau mungkin cuma dikerjakan di awal ketika baru bulan madu, ya. Sekarang sudah bukan bulan madu lagi, sekarang bulan bawang. Sudah tidak dilakukan hal-hal tersebut. Ya, seharusnya seorang berusaha untuk tetap menjaga kemesraan. Rasulullah SAW Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau ke masjid beliau mencium istrinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam bulan Ramadan beliau juga mendatangi istrinya, ya. Makanya ketika 10 hari terakhir saja baru Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi istrinya, ya. Disebut dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhala al-ashar shadda mi'zarahu." Rasulullah sallallahu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Rasulullah sallallahu mengencangkan sarungnya. Artinya Rasulullah SAW tidak menggauli istrinya. Kita pahami bahwasanya di hari-hari sebelumnya, meskipun Rasulullah SAW tahajud, meskipun Rasulullah SAW bulan Ramadan baca Quran, tetap saja dia menggauli istrinya, tetap menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Ya, kemudian juga dalam hadis disebutkan karena Nabi SAW adrakahul fajr wa huwa junubun min ahlihi. Rasulullah SAW mendapati azan subuh dalam kondisi junub gara-gara menggauli istrinya, belum sempat mandi tapi sudah azan subuh. Berarti Rasulullah SAW meskipun bersolat malam, meskipun sahur, tetap saja ada waktu untuk menggauli istrinya. Kemudian di antara hal yang saya menakjubkan, saya pikir bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada istrinya. Rasulullah SAW solat malam, dan kita Rasulullah SAW kalau solat malam sampai hatta tatawarram qadamah. Dalam riwayat hatta tatafattar qadamah. Rasulullah SAW solat sampai dua kaki beliau bengkak. Sampai dalam riwayat dalam kedua kaki beliau pecah-pecah. Tapi Rasulullah SAW tidak ngajak Aisyah untuk sholat dengan dia. Rasulullah SAW sholat panjang. Terkadang Rasulullah SAW sholat depan Aisyah dalam kondisi tidur. Rasulullah biarkan. Nanti ketika Rasulullah hendak witir, baru Rasulullah SAW bangunkan Aisyah. Artinya dia tahu bahwasanya wanita tidak sekuat lelaki. Mungkin ada kesibukan banyak di siang hari. Sehingga Rasulullah hanya bangunkan Aisyah untuk sholat witir. Ya. Tidak diajak sejak dari malam untuk beribadah. Karena tadi Rasulullah tahu wanita punya kekurangan, ya, tidak harus salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjam-jam, ya. Tidak maksa kamu kok istrinya Nabi kok enggak begitu kok tidur saja, enggak juga, ya. Rasulullah sallam biarkan saja waktunya witir, baru Rasulullah sallam bangun ke Aisyah untuk apa? Untuk witir, ya. Menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sebutkan bagaimana Rasulullah sallam beribadah. Meskipun beliau beribadah, beliau masih menyempatkan menunjukkan kasih sayang beliau kepada istrinya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW sedang iktikaf. Rasulullah SAW sedang iktikaf, sedang sibuk-sibuknya. Datang Sofia, Rasulullah SAW ngobrol dengan Sofia. Padahal iktikaf adalah waktu yang sangat-sangat penting bagi Nabi untuk SAW untuk konsentrasi, connecting dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika istrinya datang di malam hari, Rasulullah SAW ngobrol dengan istrinya. Kemudian baru mengantarkan istrinya pulang, subhanallah, padahal dia sedang dalam kondisi beribadah, ya. Demikian juga Nabi SAW ketika sedang iktikaf, Rasulullah SAW membuka jendela masjid yang sambung dengan jendela rumahnya. Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW beribadah pun tidak sok, maksudnya jauh-jauh semua. Sebagian orang gitu, papi lagi baca Quran, jangan ganggu, ya. Papi lagi ini, jangan ganggu. Enggak, Nabi enggak begitu juga, ya. Artinya ada waktunya serius, ada waktunya bisa nyambi, dalam tanda kutip kasih sayang sama istri, ya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau tidak kaku kepada istrinya meskipun dalam kondisi beribadah.
Tapi di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mesranya beliau terhadap istri ini sangat banyak. Ini sering saya sampaikan dan saya ulang lagi insyaallah pada malam hari ini. Di antaranya misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aktasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun fayubadiruni hatta aqula lahu da'li." Aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempayan, kami berdua dalam kondisi junub. Maka ketika mandi Nabi bercanda, fayubadiruni, Nabi melombaiku untuk mengambil air karena air dalam satu tempayan sampai aku berkata kepada beliau, "Da'li, sisakan air buatku." Bercanda, jadi sambil mandi sambil ngobrol, sambil bercanda. Dalam riwayat yang lain Aisyah yang melombai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air sampai Rasulullah SAW berkata, "Da'ili, sisakan air buatku." Jadi ini adalah sunnah ya. Yang jarang yang hendaknya dilakukan oleh kita ya. Kita mesra bersama istri sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandi bareng dengan mandi bareng tersebut mungkin segala kecurigaan, segala husnudzon bisa hilang karena kemesraan yang ada bahkan ketika mandi bareng. Dan Rasulullah SAW juga disebutkan mandi bareng dengan istri-istrinya yang lain selain Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena mungkin ada yang bilang, "Ustaz, kalau kita bilang kamu mandi bareng sama istri, wah susah Ustaz, istri sudah tua, saya juga sudah tua." Nabi kan mandi bareng lah, itu kan istrinya muda Aisyah. Kalau istri muda saya mau mandi bareng. Enggak ya. Rasulullah bukan cuma mandi bareng sama Aisyah, Rasulullah mandi bareng dengan Ummu Salamah atau dengan yang lainnya. Jadi sunnah ya. Tentu istri-istri lain juga Nabi mandi bareng, cuma yang meriwayatkan kepada kita kebetulan Aisyah radhiyallahu taala anha sudah mewakili istri-istri Nabi yang lain. Ini sunnah ya. Tidak mengapa ngajak istri atau ngajak suami untuk mandi bareng. Kemudian yang berikutnya contoh di antara sunnah Rasulullah SAW ya makan dan minum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan dan minum bersama Nabi sallallahu alaihi bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebenarnya dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha minum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas Aisyah, kemudian beliau minum dari tempat mulutku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini hal yang menurut kita mungkin sepele, tapi bagi wanita di zaman itu, terutama bagi Aisyah, ini adalah suatu bentuk kemesraan. Bagaimana suamiku ambil gelas, kemudian dia putar, dia minum dari bekas mulutku. Rasulullah sengaja, kelihatannya sepele, tapi Rasulullah SAW sengaja dan itu dia tahu, Rasulullah Aisyah melihatnya. Maka dia pun minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian juga Aisyah berkata, aku makan kuntu ta'arraq, yaitu aku ambil daging dan aku gigit, daging kambing aku gigit, aku letakkan, Nabi ambil daging itu lagi dan Nabi gigit dari bekas gigitanku. Dan Nabi gigit dari bekas gigitanku, dan ini menunjukkan bagaimana kasih sayang luar biasa dari Nabi kepada istri-istri beliau. Tidak ada salahnya nanti kalau istri kita makan apel, ya kita ambil lagi apelnya, kita gigit dari bekas gigitan istri kita. Yang penting sikat gigi dulu ya. Baik. Kemudian di antara mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW manggil Aisyah dengan panggilan-panggilan yang indah. Di antaranya Rasulullah SAW menyingkat nama Aisyah dengan ya Aish, ya. Ya Aish, ini metode yang digunakan oleh orang Arab untuk memanggil dengan panggilan kasih sayang. Di antaranya dengan meringkas nama, dan ini sampai sekarang masih berlaku ya. Misalnya Abdullah dipanggil Abudi, Abdurrahman dipanggil Juhmun, itu dilakukan juga oleh orang Arab sampai sekarang ya. Kita juga demikian, orang Indonesia juga seperti anak saya panggil Abdul Muhsin, kemudian disingkat lagi Ucin misalnya, itu panggilan sayang ya, panggilan sayang diringkas nama tersebut. Demikian juga Nabi ketika memanggil Aisyah, Nabi manggil ya Aisyu. Ya Aisyu, ini metode Arab. Demikian juga Rasulullah SAW manggil Aisyah dengan, selain diringkas namanya, Rasulullah SAW juga manggil Aisyah dengan sifat yang ada pada dirinya. Di antara Rasulullah manggil ya Humaira. Ya Humaira artinya wahai wanita yang saking putihnya sampai terlihat rona-rona merah di pipinya, karena Aisyah begitu sangat putih, sebagian bapaknya Abu Bakar juga sangat putih. Saking putihnya Aisyah sampai terlihat rona-rona merah di wajahnya, itulah yang dijadikan sifat Aisyah sebagai bahan panggilan. Ya Humaira, wahai sang wanita yang nampak rona-rona merah di pipinya. Sungguh indah panggilan tersebut. Maka boleh dikatakan sunnah jika seorang manggil istrinya dengan sifat indah yang ada pada dirinya, entah wahai yang panjang rambutnya, wahai yang indah dagunya, wahai yang mancung hidungnya, terserah, boleh-boleh saja ya. Jangan panggil Yandut ya. ya ini embo apa, enggak. Panggil kata-kata yang menyenangkan istri,
dan itu sunnah. Menyenangkan istri hukumnya apa? Sunnah. Kemudian di antara akhlak Nabi SAW adalah Rasulullah SAW ngobrol bersama istrinya sebelum tidur, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Rasulullah SAW ngobrol dengan istrinya beberapa saat, kemudian Rasulullah SAW tidur ya. Rasulullah SAW tidur, dan ini obrolan bersama istri di malam hari adalah ibadah. Sampai-sampai dibawakan dalam bab ya, kandungan makna ini dibawakan dalam, Imam Bukhari membawakannya dalam bab as-samar fil ilm, bab tentang begadang dalam ilmu. Padahal yang maknanya adalah hadis tentang obrolan suami istri. Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya obrolan suami istri ini sama pahalanya jika seorang setelah malam belajar agama. Padahal kita tahu Rasulullah SAW tidak suka ngobrol setelah malam. Wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya, dan Rasulullah SAW benci ngobrol setelah Isya. Karena orang kalau ngobrol setelah Isya itu bisa lupa waktu sehingga kebablasan, tidak sholat subuh, tidak sholat malam. Wa kana yakrahul haditha ba'dahu. Rasulullah SAW tidak suka ngobrol setelah Isya. Tapi kalau ngobrol sama istri boleh. Rasulullah praktekkan. Atau ngobrol tentang ilmu boleh. Atau ngobrol tentang urusan umat, sebagaimana Rasulullah SAW ngobrol dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi ngobrol yang cuma obrol-obrolan, maka Rasulullah tidak suka pada Isya. Tapi ternyata ngobrol dengan istri Rasulullah SAW melakukan setelah Isya, dan ini berpahala sebagaimana seorang menuntut ilmu. Oleh karenanya seorang menghadirkan dirinya, menghadirkan dalam hatinya ketika dia pulang dari kantor, sempatin untuk ngobrol dengan istri. Inilah kemesraan, inilah kebahagiaan kita di rumah. Kita menciptakan suasana di rumah yang membuat kita nyaman. Ada teman bicara, ada teman ngobrol. Terserah bahan obrolan apa saja, enggak ada masalah. Yang penting kita ada canda sama istri, ada obrolan. Yang suasana ini mulai hilang dengan adanya medsos. Istri sibuk dengan HP, suami sibuk dengan HP, sibuk dengan pekerjaan, istri sibuk dengan teman-temannya di grupnya, dengan urusan ini, urusan tetek bengeknya, kemudian ketemu tidak ada canda tawa, tidak ada kontak, masing-masing fokus dengan gadget di depannya, hilang manisnya kehidupan rumah tangga. Hilang manisnya kehidupan rumah tangga. Maka kerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngobrol dengan istri, ngobrol yang nyambung, jangan obrolan yang bikin keributan, ya. Jangan ngobrol masalah politik lah, jangan ngobrol yang menyenangkan, yang enak, dan sehingga seorang laki merasa nyaman untuk bisa ngobrol sama istri juga merasa nyaman bisa ngobrol dengan suaminya ya. Dan ini perlu dilakukan oleh para laki ya. Ya cuma kalau sudah ngobrol juga ingat waktu, ya, ada waktunya tidur ya tidur ya, jangan sampai kebablasan ngobrol 1 jam 2 jam, akhirnya sang suami tidak bisa bangun subuh. Kemudian di antara mesranya Nabi SAW, Nabi mendengar cerita yang disampaikan oleh Aisyah. Ini sudah pernah saya sampaikan hadis tentang Ummu Zara, hadis yang panjang ya, riwayat Imam Bukhari ya, di mana Rasulullah SAW mendengar cerita Aisyah tentang 11 wanita ya. Jalasat ihda asyra imra'atan fatahaddatsna fata'aqadna, bagaimana 11 wanita berkumpul kemudian mereka berjanji untuk membongkar seluruh rahasia-rahasia suami mereka. Aisyah cerita itu, wanita pertama, wanita kedua, wanita ketiga, wanita keempat, Rasulullah dengar. Wanita kelima, wanita keenam, sampai wanita ke-11. Dengan bahasa yang sangat tinggi dari Aisyah radhiyallahu taala, Rasulullah paham. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari sampai pada wanita 11 Ummu Zara, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu laki ka Abi Zari' li Ummi Zara illa anni lam utallik." Nabi komentari, kata Nabi, aku terhadap engkau wahai Aisyah seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara, hanya saja aku tidak menceraikan. Abu Zara menceraikan Ummu Zara, aku tidak menceraikan engkau. Kata Aisyah, engkau lebih baik daripada Abu Zara. Tapi intinya Rasulullah SAW mendengarkan obrolan istrinya, kemudian mendengar dengan saksama, bukan tidak seperti sebagian orang, istrinya ngobrol dia main HP, atau suaminya ngobrol istrinya main HP. Tidak fokus ya. Ada sesuatu yang penting dia tinggalkan, sibuk dengan hal yang tidak penting. Oleh karenanya lihat bagaimana Nabi SAW mendengarkan cerita dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Rasulullah SAW juga nyambut, bukan cuma dengar terus udah tidur, enggak. Rasulullah dengar, Rasulullah SAW juga komentari. Kemudian di antara mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian sama istri-istrinya. Setiap pada asar Rasulullah SAW pergi menjenguk istri-istrinya satu persatu, wahidatan Rasulullah SAW datangi satu persatu.
fayadunu minhunna, Rasulullah SAW dekati, dalam riwayat min ghairi masisin, tanpa digauli, tapi Rasulullah SAW dekati, ngobrol, cumbui. Kemudian Rasulullah sampai di rumah yang memang dapat jatah nginap ya. Ini di antara mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama istrinya. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana akhlak Nabi bersama istrinya di luar rumah. Kalau tadi dalam rumah, sekarang bagaimana di luar rumah. Rasulullah SAW tidak segan-segan untuk menunjukkan bagaimana kasih sayang kepada istrinya meskipun di luar rumah. Bagaimana dia menghargai istrinya. Seperti hadis yang masyhur tentang pernikahan beliau dengan Safiyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW menikah dengan Safiyah sampai akhirnya Safiyah suatu saat mau naik onta, maka Rasulullah SAW menegakkan lututnya, kemudian diinjak oleh Safiyah untuk naik di atas onta, dan itu dilihat oleh para sahabat di hadapan banyak orang. Ini yang meletakkan lututnya adalah Nabi SAW, manusia terbaik di alam semesta, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi SAW. Ya. Tapi dia tawadhu di hadapan istrinya, di hadapan para sahabat, tawadhu untuk istrinya. Nah, ini yang harus kita hidupkan. Paling tidak saya sering sampaikan sederhana, kalau istri kita naik mobil, kita bukakan pintunya, atau kita persilakan istri kita tutupkan pintunya. Paling tidak demikian ya. Tidak perlu kita taruh lutut, ayo sayang naik di atas lutut, tidak perlu. Mobil pendek ya, kalau kecuali naik onta baru ya. Tapi paling tidak kita menunjukkan penghormatan kepada istri di hadapan umum. Istri merasa bahagia ya, bahwasanya suaminya ya menghargai dia di hadapan teman-temannya, di hadapan orang lain ya. Dan ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh juga ya, bagaimana saya sebutkan Rasulullah SAW ngobrol dengan Safiyah di masjid ketika sedang i'tikaf. Tentu sahabat yang lihat, dan sahabat meriwayatkan. Tapi Rasulullah SAW ngobrol dengan Safiyah di masjid. Setelah itu dia keluar ngantar Safiyah ke rumahnya. Ya, dilihat oleh para sahabat bagaimana Rasulullah SAW memuliakan istrinya. Contoh lagi, Rasulullah SAW kalau bersafar selalu bawa istri. Selalu bawa istri dalam safar apapun, bahkan dalam peperangan Rasulullah SAW bawa istri. Karena istri beliau banyak, maka Rasulullah SAW bikin undian. Siapa yang keluar namanya, ikut Nabi SAW bersafar. Nah, kalau antum istri cuma satu, enggak usah pakai undian ya. Undian keluarnya namanya itu keluar terus. Cuma digoyang cuma satu ya. Kamu lagi. Ya udah bawa aja. Selama bisa kita bawa istri, kalau memungkinkan itu sunnahnya demikian. Kalau enggak memungkinkan, kata tabrakan dengan pekerjaan yang lainnya, dapat uzur. Tapi intinya sunnah adalah membawa istri dalam perjalanan. Itu lebih baik bagi kita, lebih mendudukan pandangan kita, lebih ada teman ngobrol, tidak digoda oleh wanita lain dan macam-macam ya. Itu lebih sunnah ya. Kalau bisa bawa istri maka bawa istri. Lihat ini di luar rumah. Di antara Nabi SAW pernah juga dilihat oleh para sahabatnya ketika hari Id. Ketika hari Id, hari Lebaran, ketika itu orang-orang Habasyah sedang bermain-main di Masjid Nabawi, main perang-perangan. Kemudian Rasulullah manggil, ya Humaira, ya. Ala tanzurin, tidakkah kau melihat kepada orang Habasyah? Rasulullah ajak Aisyah untuk nonton orang Habasyah sedang bermain-main perang-perangan dengan gerakan-gerakan mereka, menunjukkan gerakan-gerakan dalam peperangan. Maka Aisyah pun pergi nonton. Maka Rasulullah fa'aqamani wara'ahu, Rasulullah pun meletakkan Aisyah di belakang Nabi. Apa kata Aisyah? Fa wada'tu dzikni ala atiqihi. Aku pun meletakkan daguku di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asnadtu wajhi ila khaddihi, lalu aku tempelkan pipiku, wajahku di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah di sini, dagunya di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pipinya nempel dengan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu di jendela atau di pintu, dan orang-orang lihat semua. Orang-orang lihat semua. Bahkan Aisyah mengatakan, "Maka nali hubbun nazar." Aku tidak ingin lihat orang-orang Habasyah, tetapi hatta yablughan nisa, agar para wanita semua tahu. Ya, maqamahu li wa makani indahu, agar para wanita tahu bagaimana kedudukan Nabi di sisiku dan bagaimana kedudukanku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampangan bahasa kerennya, Aisyah lagi pamer bahwasanya dia dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusiawi, itu sifat wanita seperti itu. Ya, ingin menunjukkan kepada orang bahwasanya suaminya sayang kepada dia. Selama itu tidak berlebihan ya, tidak sampai cium-ciuman depan umum, yang wajar, jaga istrinya, dimuliakan seperti Nabi tadi meletakkan lututnya diinjak oleh Safiyah. Ini kan di hadapan umum, tapi menunjukkan penghargaan kepada istri. Ya. Dan Aisyah sampai Rasulullah mengatakan,
Hasbuk, sudah cukup wahai Aisyah nonton. Kata Aisyah, la ta'jal. Sebentar ya Rasulullah. Kemudian Aisyah nonton lagi. Rasul bilang lagi, hasbuk, sudah cukup wahai Aisyah. Kata Aisyah, la ta'jal, jangan buru Rasulullah. Aisyah bukan sedang nonton Habasyah, tapi lagi pingin agar orang-orang tahu bagaimana kedudukan Nabi di sisinya dan bagaimana kedudukan dia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di luar, artinya dihukum luar rumah, orang pada melihat ya. Di antara juga bagaimana perhatian Nabi dengan istrinya di luar rumah, seperti ketika Aisyah radhiyallahu taala anha kalungnya hilang dalam suatu perjalanan, ya. Ada yang mengatakan habis perang Banil Mustaliq, Ghazwat Banil Mustaliq atau Ghazwatul Muraisi', wallahu alam bisawab. Intinya kemudian kalung Aisyah radhiyallahu taala anha hilang di malam hari. Maka Aisyah lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi memberhentikan pasukan perang untuk cari kalung tersebut. Rasulullah suruh orang cari kalung tersebut. Artinya Aisyah tahu suami saya ini serius. Ini kalung ya sebenarnya kan kalau hilang ya sudah kita pergi nanti tidak. Tapi karena Rasulullah tahu ini kalung disukai oleh Aisyah, ini kalung spesial bagi Aisyah, maka Rasulullah SAW nyuruh sahabat untuk nyari kalung tersebut. Nyari kalung tersebut. Sampai subuh. Ya. Sampai subuh. Tidak ketemu kalung tersebut. Orang-orang pada heboh. Sudah waktunya sholat subuh. Masih cari kalung sementara tidak ada air. Bagaimana mau sholat tanpa air? Ada yang sholat tanpa, waktu itu belum turun ayat tayamum. Sehingga ada yang sholat tanpa wudu. Mereka yang sholat karena uzur. Ya. Ternyata setelah itu turun ayat tayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak dapat air maka bertayamumlah. Akhirnya para sahabat ngerti inilah keberkahan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Sampai orang mengatakan ini bukan keberkahan engkau yang pertama wahai Aisyah. Engkau selalu bawa berkah. Gara-gara kalungmu hilang, kami cari sampai enggak dapat kalung tersebut, turunlah ayat tayammum. Ayat tayammum ini ayat yang sangat memberi kelonggaran bagi kaum muslimin sampai sekarang. Di antara sebabnya gara-gara kalung Aisyah tersebut ya. Kalung Aisyah tersebut. Maksud saya, bagaimana Nabi perhatian, dia tidak ngomel sama sekali sama istrinya. Taruh kalung di mana gitu. Enggak, mungkin kalau saya enggak bilang kita, mungkin kalau saya mungkin saya ngomel ya. Apalagi bikin heboh orang. Abu Bakar saja ngomel sama Aisyah. Abu Bakar sambil menekan perutnya. Abu Bakar marah. Bikin repot orang tuh, gampangannya demikian. Tapi Nabi tidak marah. Nabi tenang, Nabi hadapi Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara ini bagaimana Nabi menunjukkan perhatian dia kepada istrinya di luar di hadapan umum. Semua bayangkan, semua orang suruh nyari kalung istrinya. Heboh ya. Tapi demikianlah, sayang istri mau diapain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di antaranya ketika di luar mengajak Aisyah untuk lomba lari ya. Ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah dalam suatu safar, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi safar wa kuntu jariyatan ya la ahmilu lahm wa lam abdun. Ketika itu aku masihlah gadis remaja dan aku kurus dan aku tidak gemuk. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, taqaddamu wahai para sahabat, kalian jalan duluan. Lagi pulang peperangan atau mau pergi pulang peperangan. Kata Rasulullah, kalian jalan duluan. Setelah para sahabat jalan duluan, kata Rasulullah, ya Aisyah, ta'alai hatta usabiqaki. Mari kita lomba lari. Maka akhirnya Rasulullah SAW lari dengan Aisyah. Ternyata Aisyah menang karena Aisyah remaja, masih muda, kemudian kurus. Rasulullah kalah lah. Rasulullah udah tua, Rasulullah kalah. Berjalan dengan waktu, ternyata Rasulullah nunggu Aisyah agak gemuk dan itu butuh entah berapa bulan, entah berapa tahun. Rasulullah tidak lupa dengan kekalahannya ketika itu. Suatu hari mereka sedang safar, Aisyah mungkin sudah lupa. Ketika sedang safar, Rasulullah mengulangi apa yang pernah dia lakukan. Dia bilang kepada para sahabat, taqaddamu, kalian jalan di luar. Ketika mereka jalan di luar, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, kemari kita lomba lari. Kemudian Rasulullah SAW lomba lari, Rasulullah SAW menang karena Aisyah sudah juga agak gemuk. Maka kata Nabi SAW, hadhihi bitilk, ini sebagai balasan kekalahan saya waktu dulu, artinya satu sama. Dan subhanallah itu menunjukkan romantisnya Nabi SAW, mengingat suatu keindahan. Namanya lomba lari sama istri itu suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang perlu diingat. Ya, bermain-main, bercanda, ya. Dan itu di luar rumah, dilakukan oleh Nabi SAW. Taib, yang terakhir mungkin disampaikan juga tentang bagaimana sikap Nabi ketika terjadi cekcok dengan istrinya. Ini namanya kehidupan rumah tangga, pasti ada ketidakcocokan dan itu terjadi dalam baitun nubuwah, terjadi dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi tidak pernah mukul sama sekali. Ya, Rasulullah tidak pernah mukul seorang wanita pun. Rasulullah SAW tidak pernah.
Ya, kata Rasulullah SAW, khiyarukum la yadrib. Ya, sebagian sahabat ada yang mukul istrinya. Kata Nabi, yang sebaik-baik kalian tidak mukul. Seorang sebisa mungkin tidak mukul istrinya. Ya, sebisa mungkin ya. Nasihat ya. Tapi meskipun boleh dalam syariat kalau memang berlebihan, istri dikasihati tidak mau dengar, diboikot tidak mau berubah, malah boleh dipukul, tentunya dorban ghair mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas, ya, pukulan untuk mendidik bukan untuk membinasakan ya. Tetapi yang terbaik adalah tidak memukul. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah memukul istrinya meskipun dalam kondisi apapun. Kemudian Rasulullah SAW berusaha mengalah. Seperti kejadian ketika dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW bersama sebagian sahabat ada menerima tamu, tiba-tiba ada kiriman makanan, ada yang mengatakan dari Sofia, ada yang mengatakan dari Ummu Salamah. Makanan tersebut masuk ke rumah Aisyah dan Aisyah cemburu. Ini acara keluarga dia. Kenapa ada pembantu dari rumah sebelah bawa makanan? Kenapa ada pembantu dari rumah sebelah bawa makanan? Maka Aisyah pun pukul tangan pembantu tersebut. Akhirnya jatuhlah piring, pecah, makanan berhamburan. Ini kondisi tidak menyenangkan, ada tamu, kemudian Aisyah cemburu, kemudian piring pecah. Tapi Rasulullah SAW sama sekali tidak marah. Tidak ada jengkel sedikit sama sekali. Menunjukkan bagaimana Rasulullah luar biasa. Karena dia tahu bahwasanya Aisyah cemburu, marah, salah bertingkah karena cemburu, karena saking sayang kepada dia. Bagaimana dia marah kepada seorang wanita yang salah bertingkah karena saking sayang kepada dia. Ya. Maka Rasulullah hanya berkata di hadapan para sahabat, kulu, makan. Jangan pedulikan ini. Silakan lanjutkan makan kalian. Gharat ummukum. Adapun Aisyah, itu ibunda kalian sedang cemburu. Artinya Rasulullah SAW bela kesalahan Aisyah. Aisyah ini salah. Dan dia adalah ibunda kalian. Yang kedua, karena dia cemburu. Bukan karena keburukan jiwanya, bukan karena temperamental, bukan karena dia sedang cemburu. Sehingga para sahabat ketika mendengar selesai urusan, Rasulullah mengatakan, makan, kulu, silakan makan. Enggak usah mikirin ini. Gharat ummukum. Saya Rasulullah ulangi 2 kali. 2 atau 3 kali. Ibunda kalian sedang cemburu. Ibunda kalian sedang. Artinya Rasulullah SAW memberi uzur kepada istrinya di hadapan para sahabat. Sebagaimana adapun sebagian kita ketika kalau istri kita melakukan hal tersebut di depan umum, mungkin kita sudah emosi, kita merasa tidak hargai, setan masuk buat kita ngomel-ngomel dan yang lain. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Demikian juga Rasulullah SAW pernah ada masalah dengan Aisyah. Dalam hadis ista'dzana Abu Bakar. Abu Bakar minta izin ketemu Nabi di rumah Aisyah. Tatkala dia masuk, fasami'a Aisyata rafi'atan sautaha. Tiba-tiba Abu Bakar mendengar putrinya Aisyah ngangkat suara di hadapan Nabi. Oh, Abu Bakar tahu bagaimana sayangnya kepada Nabi, bagaimana cintanya kepada Nabi, bagaimana hormatnya kepada Nabi. Putrinya ngangkat suara di hadapan Nabi. Maka Abu Bakar langsung masuk dan dia marah kepada Aisyah. Dia mengatakan, "Ya binata Ummi Ruman." Ummu Ruman itu istrinya Abu Bakar, ibunya Aisyah. Dia mengatakan, dia tidak mengatakan wahai putriku, bahkan dia bilang wahai putri istriku, gampangnya demikian ya. Wahai putri, disebutkan nama istrinya. Ya binata Ummi Ruman, wahai putri istriku, bukan putriku, putri sekarang lagi marah ya. Ya. Atarfa'ina sautaka ala Rasulullah SAW. Kau ngangkat suaramu di atas hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar ingin beri pelajaran kepada Aisyah. Fahala bainahuma, maka Rasulullah SAW masuk di antara kedua menghalang Abu Bakar. Rasulullah menghalang Abu Bakar. Aisyah ketakutan bersembunyi di belakang Rasulullah. Rasulullah tahan Abu Bakar jangan sampai mukul atau jangan sampai nyakiti putri istrinya. Maka Aisyah berlindung di bawah belakang Nabi. Padahal ketika masuk Aisyah lagi angkat suara di hadapan Nabi. Tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah tenang aja. Abu Bakar kemudian dihadang oleh Nabi. Akhirnya Abu Bakar pergi. Setelah Abu Bakar pergi, kemudian Rasulullah SAW langsung merubah suasana. Kata Rasulullah SAW, "Anqadhtuki minar rajul." Ya. Wahai Aisyah, aku telah menyelamatkan engkau dari laki tadi. Langsung bisa Rasulullah SAW bisa bercanda ketika itu. Artinya aku telah menyelamatkan engkau wahai Aisyah. Ya enggak usah angkat suara lagi. Tadi hampir kau digampar atau dipukul oleh bapakmu. Aku telah anqadhtuki minar rajul. Aku telah selamatkan engkau dari sang lelaki tersebut. Suatu hari kemudian Abu Bakar datang lagi, minta izin dia mendengar candaan tertawa antara Nabi dengan Aisyah. Maka Abu Bakar berkata, "Asyrikani fi silmikuma kama asyraktumani fi harbikuma." Yang artinya kata Abu Bakar, wahai Rasulullah dan Aisyah, sertakanlah aku dalam perdamaian kalian sebagaimana aku telah ikut dalam peperangan kalian sebelumnya. Abu Bakar juga bercanda. Jadi seorang mengatur hati ketika ada masalah dengan istri tidak harus dendam. Lihat Rasulullah bisa merubah suasana dari istrinya lagi marah-marah bisa berubah tidak marah-marah. Itu seorang harus
bersabar karena Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi saya ingatkan, namanya wanita tercipta dari tulang rusuk, pasti bengkok, enggak mungkin lurus ya. Kalau lurus bukan wanita. Maka kita harus sadar, kita harus punya banyak kesabaran untuk menghadapi para wanita, dan kita sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati istrinya ketika permasalahan sudah selesai. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah ketika mereka sudah tidak bertengkar, lagi tidak ada masalah. Rasulullah SAW mengatakan, "Inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba." Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, saya sungguh tahu. Kamu kalau lagi marah sama saya, lagi ngambek, kalau lagi enggak ngambek." Ini menunjukkan Aisyah seringnya menahan, kalau dia ada masalah dia ngambek, dia diem. Dia tidak angkat suara. Angkat suara terkadang ya. Tapi makanya Rasulullah berkata, "Saya tahu, benar-benar tahu kapan kamu lagi ngambek, kapan lagi kamu lagi senang sama saya, kapan kamu lagi ngambek sama saya." Kata Aisyah, "Bagaimana kau tahu?" Kata Rasulullah, "Idza kunta radiyatan anni," kalau kau lagi senang sama aku, kau bilang la wa rabbi Muhammad. Kalau kau bersumpah, kau mengatakan demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau kau lagi marah sama saya, kau bilang la wa rabbi Ibrahim, demi Rabbnya Ibrahim. Kalau kau lagi marah, sumpahnya kau rubah demi Rabbnya Ibrahim. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, la ahjuru illa ismak." Saya hanya mendiamkan namamu, tapi engkau kan tidak. Artinya meskipun saya ngambek, saya tetap dekat dengan engkau, cuma saya ketika sumpah tidak menyebut namamu. Saya bilang Rabbi Ibrahim, bukan Rabbi Muhammad. Ini dalil bahwasanya bagus kalau ada masalah dengan istri, kita ngobrol setelah, bukan lagi genting, lagi rame, enggak, tapi setelah itu kita ngobrol canda, dan itu lebih masuk kepada pikiran mereka berdua, suami istri tersebut, ketika berbicara dalam kondisi dingin, bukan dalam kondisi tegang. Inilah segelintir kecil ya dari akhlak Nabi SAW terhadap istri. Itu masih banyak sekali ya. Kalau kita membacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak, sangat banyak sekali. Tapi ini segelintir kecil ya. Di antara yang menakjubkan, Syekh Abdul Razak menyebutkan di akhir bagaimana Rasulullah SAW meskipun istrinya sudah meninggal, dia tetap perhatian. Di antara buktinya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu sudah meninggal, tapi Rasulullah SAW tetap wafi, tetap perhatian sama istrinya, sampai Rasulullah SAW potong kambing, Rasulullah SAW bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Tidak lain karena dia menghargai istrinya, meskipun sudah meninggal dia masih ingat pada istrinya, sehingga dia bagi-bagikan potongan-potongan kambing kepada teman-teman istrinya yang sudah meninggal. Itulah suami yang baik, tidak melupakan kebaikan istri meskipun istrinya telah tiada, apalagi kalau istrinya sedang di hadapan dia, dan suka memberi udzur kepada istrinya. Wallahu musta'an. Ini adalah materi yang sangat berat bagi para lelaki. Teorinya mudah, tinggal prakteknya. Selamat berjuang. Semoga Anda bisa menjadi lelaki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja majelis taklim Samara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita dengar sedikit demi sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.